Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran Matematika Wajib kelas 12 ya. Materi kita kali ini yaitu mengenai dimensi 3, yakni jarak garis ke garis. Nah, jarak garis ke garis akan kita bagi ke dalam 3 pokok pembahasan. Yang pertama, jarak 2 garis sejajar, kemudian jarak 2 garis bersilangan saling tegak lurus, dan jarak 2 garis bersilangan tidak tegak lurus. Jarak 2 garis sejajar, perhatikan di sini ada garis A dan garis B ya. Kedua garis ini kita akan hubungkan dengan sembarang titik. Nah, langkah menentukan jarak 2 garis sejajar, yang pertama, pilih sembarang titik pada garis A, misalkan titik P. Kemudian, proyeksikan titik P pada garis A di titik Q. Nah, kita tarik ya, garis dari titik P ke titik Q. Sehingga nanti dia tegak lurus di Q atau di P. Jadi, jarak garis A ke garis B akan diwakili oleh garis PQ. Untuk memahami jarak 2 garis sejajar ini, kita ke contoh soal. Diketahui panjang rusuk balok ABCD EFGH adalah AB 5 cm, BC 3 cm, dan CG 4 cm. Tentukan jarak antara garis AB dengan CD, EH dengan FG, BE dengan CH, dan garis AH dengan BG. Langkah penyelesaiannya, kita gambar dulu baloknya ya. Di sini panjang AB 5 cm, BC 3 cm, CG 4 cm. Nah, jarak garis AB dengan garis CD. Perhatikan di sini ada garis AB dengan garis CD. Untuk mencari jarak garis AB ke garis CD, kita proyeksikan atau tarik sebuah garis dari salah satu titik, yaitu titik A atau titik B. Kita misalkan ambil dari titik A. Kita proyeksikan titik A ke titik D. Jadi, jarak garis AB dengan garis CD diwakili oleh panjang garis AD, yaitu sama dengan 3 cm. Kemudian yang B, jarak garis EH dengan garis FG. Nah, ini garis EH dengan garis FG. Kita proyeksikan titik E atau titik H ke garis FG. Misalkan kita ambil titik E. Berarti ini kita proyeksikan dia ke garis FG ya. Sehingga jarak garis EH dengan garis FG diwakili oleh panjang garis EF, yaitu sama dengan 5 cm. Kemudian yang C, jarak garis BE ke garis CH. Kita tarik garis BE ya, ke garis CH. Berarti kita proyeksikan titik B atau titik E ke garis CH. Misalkan kita ambil titik B. Titik B ini kita proyeksikan dia ke titik C. Sehingga jarak garis BE ke garis CH diwakili oleh panjang garis BC, yaitu 3 cm. Yang D, jarak garis AH dengan garis BG ya. Ini ya. Garis AH dengan garis BG. Nah, kita proyeksikan titik A atau titik H ke garis BG. Misalkan kita ambil titik H, berarti kita tarik garis dari titik H
ke garis BG, ke titik G ya, sehingga jarak garis AH ke garis BG diwakili oleh panjang garis HG, yaitu 5 cm. Itu ya, cara mencari jarak garis ke garis. Kalian harus memproyeksikan atau menarik salah satu titiknya ke garis, kemudian dia tegak lurus dengan garis tersebut. Contoh yang kedua. Diketahui panjang rusuk-rusuk kubus ABCDEFGH adalah 8 cm. Jika titik P dan Q adalah titik tengah AC dan EG, tentukan jarak antara garis AB dengan garis HG, EF dengan AB, dan EP dengan CQ. Nah, langkah penyelesaiannya di sini. Kubusnya, panjang rusuknya adalah 8 cm. Yang A, jarak garis AB dengan garis HG. Ya. Jarak garis AB dengan garis HG. Kita proyeksikan titik A atau titik B ke garis HG. Misalkan ini kita ambil titik B. Kita tarik titik B ke garis HG. Jadi, jarak garis AB ke garis HG diwakili oleh panjang garis BG, di mana BG adalah diagonal bidang kubus, yaitu rumusnya yaitu A akar 2 ya, di mana panjang rusuknya 8, jadi panjang garis BG itu 8 akar 2 cm. Kemudian yang B, jarak garis EF ke garis AB. EF ke garis AB. Nah, ini. Kita proyeksikan titik E atau titik F ke garis AB. Misalnya kita ambil titik E. Kita tarik dari titik E ke garis AB yang diwakili oleh titik A. Sehingga jarak garis EF dengan garis AB diwakili oleh panjang AE, di mana AE adalah panjang rusuk kubus, yaitu 8 cm. Kemudian yang C, jarak garis EP dengan garis CQ. Tadi, P adalah titik tengah AC, kemudian Q itu adalah titik tengah EG. Ya, jarak garis EP ke garis CQ. Berarti di sini kita akan proyeksikan titik E atau titik P ke garis CQ sehingga dia tegak lurus di CQ dan membentuk segitiga siku-siku. Yang pertama kita tarik garis dari Q ke P. Nah, sehingga dia siku-siku di P. Kemudian dari titik P kita tarik garis atau proyeksikan dia ke garis CQ. Nah, kita misalkan sini namanya titik O. Di sini dia tegak lurus ya. Nah, kita keluarkan segitiga QPC. Nah, PQ, perhatikan di sini garis PQ. PQ ternyata panjang rusuk kubusnya, yaitu 8 cm PC. Nah, PC sama dengan setengah kali diagonal bidang AC. Ingat, rumus mencari diagonal bidang AC itu adalah A akar 2, yaitu setengah dikali 8 akar 2, 8 bagi 2, 4 akar 2. Jadi panjang PC itu 4 akar 2. Nah, sekarang panjang CQ. Panjang CQ, kita gunakan konsep Pitagoras. Ini kan segitiga siku-siku di P. Jadi panjang CQ itu adalah akar dari PC kuadrat ditambah PQ kuadrat. PC-nya 4 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat.
4 akar 2 kuadrat. Berarti 4 kuadrat 16, akar 2 kuadrat 2. 16 kali 2, 32 ditambah 8 kuadrat itu 64. Sama dengan akar 96. Kita sederhanakan, 96 itu adalah 16 dikali 6. Jadi akar 16 itu 4, akar 6. Ya, panjang ceki adalah 4 akar 6. Jadi jarak garis EP ke garis ceki, nah ini diwakili oleh garis PO. Nah, setelah kita mengetahui panjang sisi-sisi segitiga siku-sikunya, untuk mencari PO, kita gunakan konsep rumus luas segitiga. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Di sana ada yang alasnya PC, tingginya PQ, dan setengah kali alasnya CQ, dan tingginya PO. Setengahnya bisa kita coret. PC, panjang PC itu 4 akar 2. PQ 8, CQ panjangnya 4 akar 6 dikali PO belum diketahui ya. Ini 4 ini bisa kita coret. Jadi akar 2 kali 8, 8 akar 2. Ini sama dengan akar 6 PO. Jadi PO sama dengan 8 akar 2 dibagi akar 6. Ini bisa kita sama-sama bagi akar 2. 8 akar 2 dibagi akar 2, 8. Akar 6 dibagi akar 2, akar 3. Nah, karena di sini penyebutnya masih berbentuk akar, kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Jadi 8 kali akar 3, 8 akar 3, akar 3 kali akar 3, 3 ya. Jadi jarak garis EP ke garis CQ itu adalah 8 per 3 akar 3 cm. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan membahas yang mana dikatakan dua garis bersilangan tegak lurus. Dua garis bersilangan dikatakan tegak lurus jika garisnya tidak sejajar dan tidak saling berpotongan. Nah, perhatikan kubus berikut. Di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Contoh garis bersilangan. Nah, di sini ada garis AB dengan garis FG. Ya. Garis AB dengan garis FG. Kenapa dia dikatakan bersilangan? Karena dua garis ini tidak saling sejajar dan tidak berpotongan. Kemudian garis CD. Ya. Garis CD dengan garis BG. Di gambar dia terlihat seperti berpotongan, tapi ini dia tidak berpotongan. Nah, kalian bayangkan, kalian berada di dalam kamar kalian, garis CD ini adalah garis yang tepat berada di belakang kalian, kemudian garis BG ini adalah garis yang ada di samping kanan kalian ya, di tembok sebelah kanan kalian. Kalian tarik garis yang berbentuk diagonal bidang. Itu ya, dia dikatakan dua garis bersilangan karena dia tidak sejajar dan tidak berpotongan. Walaupun di gambar dia terlihat berpotongan. Tapi kalau kalian bayangkan ternyata dia tidak berpotongan sama sekali. Kemudian garis DF. Nah, DF. DF itu adalah diagonal ruang. Kalau kita bayangkan, nah, anggap titik D itu adalah titik pojok di sebelah kiri kalian. Kalian tarik dia ke titik F, yaitu pojok kanan di atas kalian. Itu ya, karena dia merupakan diagonal ruang. Jadi membelah ruangan kamar kalian itu dengan garis CH. Nah, ini CH. CH adalah garis di belakang kalian ya.
CH adalah garis pada dinding tepat di belakang kalian. Bisa dibayangkan kan? Di mana posisi garis DF dan di mana posisi garis CH. Dia sama sekali tidak sejajar dan tidak berpotongan. Walaupun di gambar terlihat berpotongan seperti ini, tapi sebenarnya tidak ya. Nah, dua garis bersilangan tegak lurus. Bersilangan adalah jika salah satu garisnya digeser akan berpotongan tegak lurus. Perhatikan kubus berikut. Contoh garis bersilangan tegak lurus. Di sini garis AB dengan garis EH. Ya, AB dengan garis EH. Nah, dua garis ini dikatakan bersilangan tegak lurus karena kalau kita geser, misalnya garis EH ini kita geser ke garis AD. Ya, berarti dia tegak lurus di A. Paham ya? Nah, kemudian ini garis BG dengan garis EF. Mana buktinya dia saling tegak lurus? Kita geser garis EF ini ke garis AB. Nah, sini ya. Nanti sehingga dia tegak lurus di B. Itu membuktikan bahwa garis AB dan EH dan serta garis BG dan EF itu saling tegak lurus setelah kita geser salah satu garisnya. Langkah menentukan jarak dua garis bersilangan tegak lurus. Kita misalkan kedua garis tersebut adalah K dan L. Tentukan bidang yang dilalui K dan tegak lurus L. Jadi kalian harus menentukan bidang yang dilalui yang tegak lurus dengan garis L itu. Nah, bidang tersebut dan garis K berpotongan di satu titik, misalkan titik P. Jarak garis K ke garis L sama dengan jarak titik P ke garis K. Nah, apa maksudnya? Kita langsung ke contoh. Nah, diketahui panjang rusuk-rusuk kubus ABCDEFGH adalah 10 cm. Tentukan jarak antara garis AB dengan EH dan garis GH dengan garis CF. Nah, ini kubusnya. Langkah penyelesaiannya. Tentukan bidang yang dilalui AB dan tegak lurus EH. Nah, perhatikan di sini. Garis AB ya, garis AB yang tegak lurus EH. Nah, ini garis AB-nya. Ternyata bidang yang dilalui adalah bidang ABFE. Jadi, jarak AB ke garis EH itu sama dengan jarak titik E, ya, titik E ke garis AB. Sehingga jarak AB ke garis EH sama dengan 8 cm. Karena panjang EA yaitu sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 8 cm. Paham ya bagaimana cara membayangkan bidang yang dilalui oleh garis AB dan tegak lurus EH. Berarti bidang depan kubus itu. Nah, kemudian jarak garis GH ke garis CF. Tentukan bidang yang dilalui GH dan tegak lurus CF. Nah, perhatikan di sini GH. Nah, ini GH dan CF. CF. Nah, ternyata bidang yang dilalui GH dan tegak lurus CF itu adalah bidang ABGH yang warna biru ya. Bidang ABGH dan garis CF akan berpotongan di satu titik.
tarik garisnya. Ini garis dari bidang ABGH. Dia berpotongan di satu titik, yaitu kita misalkan namanya titik X. Jadi, jarak GH ke garis CF sama dengan jarak titik X ke garis GH, yaitu panjang GX. Kalau kalian perhatikan, ternyata GX di sana sama dengan garis GX, sama dengan setengah kali diagonal bidang BG. Ingat, diagonal bidang kubus itu rumusnya A akar 2. Panjang rusuk kubusnya adalah 10 cm. Jadi setengah dikali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak GH ke garis CF adalah 5 akar 2 cm. Ini adalah beberapa contoh cara menyelesaikan jarak garis ke garis. Semoga bisa dipahami ya, dan bermanfaat untuk pembelajaran daring kalian.